Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agistiara Wahyuni dengan NIM 2511 dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A4. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit diare dan hubungannya dengan nilai hukum dan teknologi. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan mengenai penyakit diare dan kaitannya dengan nilai hukum dan teknologi. Nah, diare, sebelum itu aku bakal menjelaskan mengenai apa itu penyakit diare dulu. Nah, diare itu merupakan salah satu penyakit yang masih sering terjadi di Indonesia, itu terutama pada kalangan bayi dan balita. Nah, penyakit ini juga berkaitan dengan sanitasi lingkungan, kualitas air bersih, kebersihan makanan, serta perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakatnya sendiri. Nah, oleh karena itu, penanganan dari diare ini tidak hanya membutuhkan pengobatan medis, tapi juga dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Nah, dari sisi hukum, itu pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakat. Nah, hal itu tertera pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28H, dan diperkuat lagi pada Undang-Undang Dasar nomor 17 tahun 2023, Undang-Undang tentang Kesehatan. Nah, regulasi tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan promotif dan preventif di kalangan masyarakat dalam penyebaran penyakit diare. Selain itu, aspek hukum itu juga berkaitan dengan pengawasan sanitasi lingkungan dan hygiene dari lingkungannya juga. Nah, makanan atau minuman yang terkontaminasi itu juga dapat menyebabkan penyebab utama dari diare. Karena itu pemerintah itu memiliki kewajiban untuk memastikan standar hygiene dan sanitasi tetap terjaga demi melindungi kesehatan masyarakatnya sendiri. Nah, ada namanya program sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, itu menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan kesehatan dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi itu juga memiliki peran penting dalam penanggulangan diare. Teknologi dimanfaatkan sebagai media edukasi kesehatan melalui media sosial, terus video edukasi dan aplikasi digital yang membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai pencegahan diare. Dengan adanya teknologi komunikasi, informasi kesehatan menjadi lebih mudah untuk dijangkau sehingga proses edukasi itu dapat berjalan lebih efektif. Teknologi juga mendukung pelayanan kesehatan yang berbasis digital seperti konsultasi kesehatan berbasis web yang membantu masyarakat memperoleh informasi awal mengenai gejala dan penanganan diare. Selain itu, inovasi teknologi dalam bidang sanitasi seperti alat penjernih dan desinfeksi air membantu meningkatkan kualitas air bersih dan menurunkan risiko penyebaran penyakit di kalangan masyarakat. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggulangan diare itu membutuhkan kerjasama antara regulasi hukum, kesadaran masyarakat, dan pemanfaatan teknologi. Dengan adanya kebijakan kesehatan yang baik serta dukungan inovasi teknologi, upaya pencegahan dan pengendalian diare dapat dilakukan secara lebih efektif demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di lingkungan. Sekian yang dapat aku sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya? Baik. Izin Agis, perkenalkan nama aku Safira Umayyah. Nah, di sini tadi kan Agis sudah menjelaskan teknologi sama apa hubungan teknologi dengan diare nih kan. Nah, teknologi juga bermanfaat lah bagi kita. Nah, aku ingin tahu apa saja manfaat teknologi untuk mencegah dan penanggulangan diare. Terima kasih atas pertanyaannya Zafira. Aku izin menjawab. Teknologi itu membantu meningkatkan edukasi kesehatan melalui media sosial, video edukasi, dan aplikasi digital sehingga masyarakat itu lebih mudah mendapatkan informasi tentang pencegahan diare. Nah, selain itu, teknologi juga mendukung layanan kesehatan digital seperti konsultasi kesehatan berbasis web, seperti yang aku jelaskan tadi, serta inovasi sanitasi seperti alat penjernih dan desinfeksi air yang membantu meningkatkan kualitas air bersih dan mengurangi risiko penyebaran penyakit diare di kalangan masyarakat. Apakah Zafira merasa cukup? Cukup, Agis. Terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Izin Agis bertanya. Baik Agis, perkenalkan nama aku Gini Sudaini. Aku ingin bertanya nih, sejauh ini bagaimana sih peran dari pemerintah itu untuk menanggulangi penyakit diare ini, apalagi dari sisi hukumnya? Berdasarkan yang telah aku sampaikan dan presentasikan tadi, pemerintah itu berperan dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan sehat dan pelayanan kesehatan yang layak kepada masyarakatnya.
Hal tersebut juga diatur dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat kembali pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemerintah juga melakukan upaya preventif dan promotif seperti pengawasan sanitasi lingkungan, keamanan pangan, penyediaan air bersih, serta pelaksanaan program STBM untuk mencegah penyebaran diare di kalangan masyarakat. Apakah Gendis merasa cukup dengan jawaban? Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.